Baik para pemirsa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi dalam satu channel YouTube kita. Ini adalah Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, tentunya saya sangat mengapresiasi atensi kita semua, tak bosan-bosannya menyimak dari fenomena komunikasi yang selalu kita gaungkan setiap waktu, setiap saat. Iya, dan setiap pernah saya sampaikan bahwa komunikasi ini tidak pernah habisnya, ya, tidak pernah habis dibahas, ya, karena selalu terkait dengan individu, terkait dengan kelompok, bahkan terkait dengan institusi-institusi, sehingga ini tidak pernah dibahas habis, ya. Jadi komunikasi itu tentunya bukan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berjurusan komunikasi, tetapi komunikasi ini digaungkan di mana-mana, ya. Iya, komunikasi ini di semua lini kehidupan, di seantero dunia dia harus melakukan proses komunikasi. Baik para pemirsa sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas lagi satu komunikasi yang disebut dengan komunikasi euforia, ya. Komunikasi euforia. Ya, tentu kita harus cari tahu dulu apa sesungguhnya dimaksud dengan euforia, ya. Ya. Jadi para pemirsa sekalian, dalam setiap hari tentunya dinamika hidup itu kadang-kala berbeda, ya. Kadang-kala orang bersedih, ya, maka kalau dia bersedih pasti meneteskan air mata. Ya. Kadang-kala juga mendapat sebuah kesuksesan, kegembiraan, juga dia meneteskan air mata. Jadi apa sih bedanya antara air mata kesedihan dengan air mata kegembiraan? Iya, tentu saja para pemirsa sekalian dilihat dari konteksnya. Kalau dia meneteskan air mata, ya, karena mendapatkan sebuah keberhasilan, yakinlah bahwa pasti air mata itu adalah air mata kebahagiaan. Tapi ketika dia meneteskan air mata pada saat dia dalam keadaan berduka, maka kita yakin bahwa tetesan air matanya itu adalah tetesan air mata kesedihan. Saya kira disitulah letak perbedaannya. Yang namanya air mata sumbernya dari mana, pasti hanya satu sumbernya, ya, air mata itu. Hanya dilihat saja konteksnya, kapan dia meneteskan air mata, dalam konteks apa, dan kapan dia meneteskan air mata dalam konteks apa, sehingga bisa dicap ini air mata kegembiraan, kebahagiaan, dan ini adalah air mata kedukaan. Baik para pemirsa sekalian, kalau kita bahagia, saya kira itu manusiawi. Ketika kita bersedih juga adalah manusiawi, ya, tetapi janganlah yang sifatnya tentu berlebihan, ya, karena kadang-kala kita berbahagia, tapi bahagianya itu melebihi daripada manusiawinya itu tadi, ya. Kadang-kala dia bersedih, tetapi bersedihnya juga terlampau jauh, ya. Ya, janganlah, ya. Oleh karena itu, di dalam komunikasi euforia ini, tentu emosi itu tetap ada, ya. Kegembiraan itu tetap ada, tapi jangan sampai kegembiraan yang sangat berlebihan. Ketika kita bergembira yang berlebih-lebihan sampai lupa kontrol, lupa diri, maka itulah yang disebut dengan euforia, ya. Terjadi kegembiraan yang berlebih-lebihan. Para pemirsa sekalian, tapi ketika kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata euforia itu dia maknai secara ganda. Dia dua pemaknaan daripada euforia itu. Yang pertama, menurut KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa euforia itu dia bisa maknai bahwa perasaan nyaman, ya, atau perasaan gembira yang berlebihan. Ya, jadi dia perasaannya nyaman, bahagia, tetapi berlebihan. Ya, itu yang disebut dengan euforia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk versi pertama. Kemudian versi kedua, pemaknaan daripada euforia itu adalah dia memiliki perasaan bahagia baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya, tentunya kalau orang bahagia secara jasmani dan rohani, tentunya ini adalah sebuah kebahagiaan yang perfect,
kebahagiaan yang sempurna. Oleh karena itu, ketika kita mengalami itu kebahagiaan itu, jangan sampai kita lupa diri, jangan sampai kita di luar kontrol diri. Ya, makanya kebahagiaan yang didapatkan itu bukanlah dia sifatnya euforia, ya, tetapi dia diganti menjadi sebuah kesyukuran. Ya, tentunya kesyukuran ini berbeda dengan euforia. Kalau euforia tadi adalah sifatnya berlebih-lebihan, ya, terlalu senang yang berlebih-lebihan. Tapi kalau kesyukuran itu berarti tentu di sini adalah kontrol, ya, ada pengawasan dalam diri bahwa ini sesuatu yang terjadi, keberuntungan ini yang terjadi, kegembiraan yang ada ini karena semata-mata atas kehendak semua yang Maha Kuasa. Berarti kita perlu mensyukurinya. Kita perlu berterima kasih kepada Sang Pencipta karena Dialah yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, jika kita ini yang kita pegang setiap waktu, jika kita ini menjadi panutan setiap waktu, maka tentunya pasti ya tidak akan terjadi yang namanya komunikasi yang sifatnya euforia. Ya, terjadi sebuah proses komunikasi yang sifatnya berlebih-lebihan, tapi dia tetap di dalam pengawasan diri, ya, kontrol diri, dan tetap atau senantiasa mengingat Sang Penciptanya bahwa kita ini hanya sebatas berusaha dan berikhtiar, tetapi semua yang memberikan kebahagiaan, semua yang membahagiakan kesuksesan atau rezeki yang begitu banyak itu hanya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para pemirsa sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan, dan tentunya kita berupaya mudah-mudahan tidak terjadi yang namanya komunikasi yang sifatnya euforia di dalam diri kita, baik terhadap diri saya pemirsa maupun juga kepada pemirsa sekalian. Ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih kepada semuanya, dan tentunya kita tunggu channel-channel berikutnya yang tentunya lebih bermanfaat. Terima kasih. Ingat, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian, demikian terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.